haji bersama ataupun wakiliyah. Kami persilahkan untuk dimeningkan waktu mereng kantor. Monggo disilahkan. Oke, silakan sebut nama dan PK-nya. Dari PK mana? Silakan kalau ada pertanyaan. Kedua, kami tampung dulu pertanyaannya. Ya, ini pimpinan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya mulia para masyayikh Sukogiri, khususnya pengasuh pondok pesantren Sukogiri Kiai Ahmad Fuad Hasan, dan yang saya hormati Kiai Khalil Nawawi yang dari Sukogiri, yang kami sami'na wa ata'na, dan Bapak Ismail Moderator. Nama saya Abdul Razak dari Kecamatan Tambelangan. Pertanyaannya satu saja. Begini Pak, ini kejadiannya begini. Sebetulnya akadnya itu gadil. Akadnya itu bergadil. Satu contoh, si A punya mobil digadaikan kepada si B 30 juta. Nah, ketika nanti selama 3 bulan misalnya, atau intinya setiap 10 juta itu juta gitu. Jadi kalau 30 juta 3 juta 33 juta itu sudah umum, nggak ada akad apa-apa, tiba-tiba ya jadinya ya begitu. Gimana? Ini akad awalnya gaden. Kedim gitu ya. Si A punya mobil digadaikan kepada si B 30 juta. Nah, nanti setiap 10 juta ini 1 juta. Jadi kalau 30 juta maka 3 juta. Gitu. Bayarnya 27. Bayarnya nanti 27. Yang ditanyakan apa ya? Yang ditanyakan praktek seperti ini Masuk akad apa gitu tadi? ya apakah tidak termasuk kepada ibadah syai'an jaro manfaatan seperti itu? Kalaulah memang tidak boleh, seperti apa yang solusi yang diperbolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terkait dengan rohan yang jarro naf'an. Ini pertanyaannya. Jadi menggadaikan barang atau apa saja. Di sini tadi di masalahnya adalah mobil 30 juta per 10 jutanya 1 juta setiap bulan gitu gitu. Lah ini kan berarti rohan jarro naf'an gitu. Baik, ini pertanyaan pertama kami tampung. Pertanyaan kedua disilahkan. Ini pimpinan. Iya, silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Oke, nama dari PK. PK Torjun, Nama Sampang, Madura. nama Tolha. Tolha dari Terjun. Ngereng Mr. Tolha. Ya, ini pimpinan ya. Sekarang ini pimpinan sudah marak yang namanya boneka capit. Bahkan di perkampungan, di pedesaan sudah marak sekali yang namanya boneka capit. Bukan di perkotaan. Yang saya tanya, Coba boneka capit itu dijelaskan gimana? Boneka capit apa? Boneka bisa ngike atau apa? yang jelas pimpinan ya. Orang yang bermain boneka tuh terlebih dahulu harus membeli koin. Beli koin terus. Ya, setelah itu koin dimasukkan,
Kalau nanti boneka itu, kalau dia beruntung maka bilang itu kena boneka, maka dia mendapat boneka. Tapi sebaliknya kalau ternyata dia tidak beruntung maka dia tidak mendapat boneka tersebut. Yang saya tanyakan bagaimana hukumnya bermain boneka capit tersebut. Yang nomor dua, bagaimana solusinya atau jalan keluarnya kalau memang bermain boneka capit itu tidak boleh, untuk mengatasi yang sekarang itu sangat marak di perkampungan itu. Baik, Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua terkait dengan boneka capit. Oke, prakteknya orang itu pertama beli koin, kemudian ya koin ini yang akan menjalankan boneka itu nih, yang akan menjalankan boneka gitu. Oke. Kalau beruntung maka dapat boneka, kalau tidak maka koin tadi ya hanya dapat dioperasikan untuk mesin tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, silakan kalau masih ada. Kalau tidak kita cukup dua ini kita bahas. Oh ya, ini ada yang angkat tangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana orangnya? Oke, silakan nama dan dari PK mana? Nama Miftahul Hidayah dari PK Sampang. Ini kebetulan pimpinan, rumah saya itu kan di apit perkantoran pemerintahan. Jadi jaringan wifi itu saya tidak usah bayar. Baik, ini terus. Hukumnya itu gimana pimpinan? Itu kan wifi Sampang, ada wifi Swadaya, ada wifi. Pokok perkantoran itu nyambung semua di rumah saya. Kalau saya ikut jaringan ngampra jaringan kan saya mubazir. Sekian pimpinan. Baik, terima kasih. Minta wifi gratisan ini. Baik, ini dari lembaga pemerintah ya yang punya wifi itu yang dapat tertangkap sinyalnya oleh masyarakat sekitar. Yang ditanyakan bagaimana hukum menggunakannya. Barangkali demikian gitu. Ibu kadung badan saya angkat tangan kator mireng. Jadi tak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bi badan mix saya bisa ya mulai lebih jelas. Saya beli. Oh jauh, lagi kator lagi. Thank you. Asmaipun Zaini, lagi Ustaz Zaini ngereng. Ngutang lagi apa? Katin apa? Thank you. Thank you. Artinya menghutangkan uang 10 juta bayar 15 juta dengan cara dicicil gitu kan. Boleh apa tidak, riba apa tidak ini. Oke, ampun kayak itu beda 4 pertanyaan saya butuh bahas lagi toh. Yang pertama ini dari Ustadz Abdul Razak dari Tambelangan terkait dengan rohan jarro naf'an yang hampir sama dengan pertanyaan terakhir. Kalau yang terakhir ini hutang. Jadi hutang memang murni hutang 10 juta dan bayarnya 15 juta dengan cara dicicil. Cicil 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan ataupun sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang kedua ini masalah boneka capit ya. Boneka capit gimana hukumnya? Kalau umpama tidak boleh, minta solusinya seperti apa? Yang ketiga dari Ustadz Miftahul Hidayah PK Sampang juga terkait dengan wifi gratisan dari lembaga pemerintah. Boleh apa tidak? Yang kui itu. Eman jawab. Membantir jawab dulu. Silahkan ngereng ke atur dan seteja para ustadz, para kiai yang akan menyampaikan jawaban bisa memilih salah satu dari 4 pertanyaan ini untuk menjawab
atau jawab semuanya juga tidak apa-apa. Ngereng ke atur. Aji dan gue ento moderator mana bisa bungsi jawab langsung ibuntu tersi dogiri ento pampak pertanyaannya dia. Aji berarti untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan rohan hampir sama dengan pertanyaan yang keempat. Rohan itu akan menggadaikan barang untuk mendapatkan uang. Aturannya apa yang kita dapat itulah yang harus kita kembalikan tanpa lebih dan tanpa kurang. Tanpa lebih dan tanpa kurang. Kalau sampai terjadi di dalam akad, maka itu nanti yang akan memunculkan hukum berbeda. Itu. Jadi kalau di dalam akad saya gadaikan mobil saya ini 30 juta, setiap 10 jutanya kamu bayar 11 juta. Maka ini mungkin rohan jarro naf'an. Kullu qardin jarro naf'an fahuwa. Ini sudah juga otomatis dengan pertanyaan yang keempat. Itu kalau di dalam fisul bil akdi. Kan demikian mungkin di fisul bil akdi. Ketika akad disebutkan saya menghutangkan uang saya ini 10 juta ke Zambian, nanti Zambian bayarnya 15 juta kontan atau cicil umpama. Oh, sebulan di kontan umpama setahun umpama. Setahun depan kamu harus bayar 15 juta atau cicil setiap bulan itu umpama 1.500.000 selama 10 bulan. Barangkali ini sudah apa yang sudah umum ya. Kalau hal yang seperti itu kalau fisul bil akdi. Beda halnya itu kalau sebelumnya akad atau setelahnya akad. Mama saya pinjam uang kamu 10 juta. Ya sudah, tidak ada harus kamu nanti waktu mengembalikan harus sekian, tidak ada. Tapi waktu mengembalikan kok dilebihi umpama. Itu berbeda lagi nanti. Jadi intinya kalau yang jarro naf'an itu ya barangkali itu yang fisul bil akdi ketika di dalam akad dan itu menjadi satu kesatuan dengan akadnya. Maka itu yang bisa masuk kategori riba. Itu hanya apa ya, hanya muqaddimah di penjelasan saja. Silakan bagi yang punya takbir. Ya, untuk yang kedua ini terkait boneka capit, ya, boneka capit. Kalau akad awalnya ini kan jelas beli koin, tujuan koin ini adalah untuk menjalankan mesin. Ya. Nah, hanya yang bermasalah ketika menjalankan mesin ini untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau umpama jual beli koinnya dan memang koinnya itu berharga ya, mutamawal umpama memang berharga dan itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Dapat menggerakkan atau menjalankan mesin. Kalau itu kan sudah bisa dianggap muktabarah, anggaplah itu muktabarah. Jadi umpama beli koinnya itu sudah dianggap sah. Nah sekarang japitnya ini, capitnya ini yang bermasalah mungkin. Kalau umpama berhasil maka dia dapat, kalau tidak ya tidak. Tongon-tongan. Nah ini juga ada masukan kalau ini ke hadiah dari penjual. Kalau memang sudah ada di situ akadnya, umpama ini koinnya itu adalah jual beli, adapun ini adalah umpama hiburan ya, hiburan kalau umpama dapat maka itu adalah hadiah. Barangkali bisa dengan cara yang sedemikian. Tapi kalau umpama dari awalnya ini sudah keliru, memang beli koinnya itu tujuannya untuk mendapatkan boneka. Tujuannya apa? Jual beli koin itu untuk dapat boneka, ini beda lagi. Nah, ini yang mungkin bermasalah, jadi nanti ini bisa fasidah, bisa jadi demikian. Jadi kalau umpama jual beli koinnya sudah oke, kita hukum sah, tinggal sekarang kita itu umpama ini bisa dijadikan solusi ya, bahwa anggap ini hiburan, memainkan mesin itu adalah hiburan.
untuk bonekanya itu adalah hadiah dari pemilik mesin tersebut. Ini sekedar gambaran. Ini boneka capit itu ya. Kalau itu dianggap jual beli maka jelas gitu. Jual belinya tidak akan sah, artinya membeli koin menggerakkan mesin untuk mendapatkan boneka.